Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in khususan ila hadratis Syekh Abdullah bin Muhammad ila hadratis Syekh Ahmad Sayyidul Wafatajul Arifin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mari kita awali kajian kita bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu mu'ini, wallahu bikulli syai'in muhit, wallahu bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a, Rabbi zidni ilman nafi'a, warzuqni fahman wasi'a, warzuqni fahman wasi'a, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz Ahmad dan Ibu Haja Denim serta keluarga besarnya, para asatid, para hujaj, para sesepuh, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kaji kita halaman 5. Ustaz ya? Betul, halaman 5 baris ke-3. Baris ke-3 ya. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Quran surat As-Saff ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang telah mengutus rasulnya bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kulli agar ia memenangkan atas semua agama-agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik benci. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu qalbunya pasti hidup. Qalbu manusia itu ada yang hidup, ada yang mati, ada juga yang sakit. Kalau orang istiqomah di dalam berpikir, maka qalbunya pasti. Apalagi pikirnya itu sudah ditanamkan oleh orang yang hatinya hidup. Jadi kalau zikir ditanamkan oleh orang yang hatinya hidup, maka qalbu kita akan hidup. Nah, orang yang qalbunya hidup, maka dia pasti cinta kepada kebaikan.
dia mampu menangkap cahaya Allah, lalu cahaya itu bisa dia tularkan kepada lingkungannya. Ini orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya hidup. Sama seperti cermin yang bersih, kalau kita taruh dalam suatu sinar, maka sinarnya pasti akan memantul. Begitu pula kolbu manusia yang hidup, ketika dia mendapatkan nur dari Allah, mendapatkan cahaya dari Allah, maka cahaya itu akan bisa dipantulkan kepada lingkungannya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk lingkungannya akan terpantul oleh cahaya yang masuk ke dalam kolbunya. Nah, berbeda dengan orang yang kolbunya keras, orang yang kolbunya mati. Orang kalau kolbunya mati, maka dia akan menolak kebenaran. Dia tidak akan mau menerima masukan, tidak akan mau menerima nasihat. Sekalipun nasihat itu adalah nasihat yang baik. Jadi hati-hati juga kalau kita merasa sudah berzikir, tapi ketika ada masukan, ada nasihat kita nggak mau. Ini kita harus introspeksi, jangan-jangan zikirnya belum tembus ke dalam kolbu. Idealnya kan yang tadi saya sampaikan, kalau zikir apalagi sudah ditauhidkan, maka akan menjadikan kolbu itu hidup, hingga dia terbuka dengan masukan, terbuka dengan nasihat. Nah, orang yang kolbunya keras, yang kemarin sudah kita bahas, itu dia pasti akan menolak kebenaran. Maka kata Allah, orang yang kolbunya keras, kolbunya membatu sehingga dia tidak mau berzikir kepada Allah, maka dia adalah orang yang berada dalam kesesatan. Sesat karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata Allah itu begitu sayang kepada hambanya, sayang kepada makhluknya. Allah tidak ingin membiarkan makhluknya itu yang namanya manusia tersesat. Allah tidak menginginkan hambanya itu memiliki kekerasan kolbu. Maka Allah utus Rasul dengan membawa Al-Quran dan membawa agama yang benar. Maka di sini disebutkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, yakni Al-Qur'an, wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar dia memenangkannya atas semua agama-agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu benci. Ini sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, agar hamba-hambanya itu tidak berada dalam kesesatan. Maka Allah utus Rasul. Rasul diutus dengan membawa hidayah berupa Al-Quran, sehingga siapa saja orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai petunjuknya, maka dia pasti akan selamat. Siapa saja orang yang berpegang teguh terhadap agama Islam yang disebut di sini sebagai dinul haq, agama yang benar, maka pasti dia akan selamat dari tipu daya iblis dan nafsu. Maka kalau kita lihat ayat ini, Pak, ini ada isyarat sebenarnya. Isyaratnya apa? Isyaratnya kalau kita ingin menjadi umat Islam, baik secara pribadi maupun secara kelompok, ingin menjadi umat Islam yang maju, maka kuncinya berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan agama kita secara istiqomah. Ketika umat Islam jauh dari Al-Quran, jauh dari amaliyah agamanya, maka dijamin umat Islam akan mundur. Jadi kalau kita pengen umat Islam maju, pengen pribadi kita sebagai muslim itu maju, muslim yang unggulan, muslim yang militan, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita.
dan kita konsisten terhadap ajaran agama kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Surat Al-Jum'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi", dialah Allah, alladzi ba'asa, yang telah mengutus, fil ummiyina, pada kaum yang ummi, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi tadi di ayat yang pertama kita baca, surat As-Saff ayat 9, Allah mengutus Rasul dengan membawa petunjuk berupa Al-Quran dan agama yang benar. Nah, bagaimana cara Rasul menyampaikan petunjuk itu? Bagaimana cara Rasul menyampaikan agama itu supaya bisa diterima oleh masyarakat, sekaligus bisa merubah kualitas masyarakat pada saat itu? Maka Allah memberikan penjelasan bahwa yang dilakukan oleh Rasul di dalam menyampaikan hidayah, menyampaikan Al-Quran dan agama yang benar itu, yang pertama adalah yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya. Ini yang akhirnya menjadi tugas dari seorang Rasul. Yatlu ini fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Saja. Fi'il madinya apa? Kata kerja bentuk lampaunya. Tala yatlu, masdarnya tilawah. Sehingga dari yatlu ini maka lahirlah metode tilawah. Ini metode yang disampaikan oleh Rasul di dalam menyampaikan ajaran Allah, di dalam menyampaikan petunjuk berupa Al-Quran dan agama yang benar. Wa yuzakkihim, yang kedua, mensucikan mereka. Ini fi'il mudhari semua, yuzakkihim. Fi'il madinya zakka, yuzakki, tazkiyah. Jadi masdarnya adalah tazkiyah, penyucian jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yu'allimu, kata kerja lampaunya allama yu'allimu ta'lima. Jadi berangkat dari sini, maka ada 3 metode yang dilakukan oleh Rasul di dalam menyampaikan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar kepada manusia. Metode yang pertama, sekaligus ini adalah tugas daripada Rasul. Metode yang pertama adalah tilawah. Ini kalau kita punya lembaga pendidikan, kita jadi guru, profesi kita, ini bisa diadopsi metode ini dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ini metode pendidikan Islam. Yang pertama adalah tilawah. Tilawah ini adalah menanamkan keyakinan melalui pendekatan membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauniyah ini ayat-ayat yang ada di alam sekitar.
Ayat-ayat qauliyah itu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi menanamkan keyakinan melalui pembacaan ayat-ayat Allah. Keyakinan terlebih dahulu yang ditanamkan oleh baginda Rasul. Sebab kalau orang keyakinannya sudah kuat, akidahnya sudah mantap, imannya sudah mantap, maka dia akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, ditanamkan keyakinan terlebih dahulu, karena keimanan keyakinan itu merupakan stabilisator pengendali kehidupan. Orang kalau imannya kuat, keyakinannya kuat, ujian hidup kayak apapun dia akan stabil. Ya, ketika diuji hidup pernah down, ya kan? Tapi karena imannya kuat, dia tetap kembali lagi. Mengapa? Karena dia bersandar mutlak, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama ditanamkan oleh Rasul adalah akidah, keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya murid-muridnya Rasul itu luar biasa hebat. Para sahabat Rasul itu, kalau kita lihat sejarahnya, sebelum beriman, sebelum menjadi muridnya Rasul, mereka itu dulunya siapa? Orang-orang yang memang ahli maksiat luar biasa. Gak ada orang yang tadinya itu soleh, gak. Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka itu biangnya ahli maksiat, tapi dipoles oleh Rasul pertama dengan menggunakan metode tilawah, ditanamkan keimanan kepada kolbu masing-masing sahabat, maka keimanannya menjadi kuat sehingga menjadi orang pertama yang sangat membela terhadap agama Allah dan membela terhadap Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah itu meninggal, Sayyidina Umar bin Khattab dapat berita kalau Nabi Muhammad meninggal. Umar bin Khattab marah. Umar bin Khattab jawara. Ketika dapat informasi Nabi meninggal, Umar bilang apa? Siapa yang berani mengatakan Rasulullah Muhammad meninggal? Siap-siap berhadapan dengan pedang saya. Oh, coba. Saking cintanya sama baginda Rasul, jawarannya muncul. Jadi ketika Umar yang tadinya itu benci sama Islam, benci sama Rasul, begitu kalimat tauhid masuk ke dalam kolbunya Umar, maka Umar menjadi orang yang pertama dan terdepan di dalam membela Islam dan Rasulullah SAW. Begitu pula sahabat yang lain. Maka ditanamkan keyakinan terlebih dahulu melalui pembacaan ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita tarik metode itu dalam model pembelajaran di kita, maka kita ajarkan murid kita untuk membaca buku, membaca semua referensi. Lalu setelah itu kita suruh menyimpulkan. Setelah itu kita bawa keluar untuk melihat alam. Kan sekarang kurikulum sekarang gitu ya Bu ya, yang dulu kurikulum merdeka. Iya. Tadinya Kurtilas juga seperti itu kan. Anak diajak ke luar akhlak. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan seperti itu, sehingga muncul peserta didik yang berkualitas seperti sahabat-sahabat Rasul. Yang kedua, metode yang diterapkan oleh Rasul di dalam menyampaikan Al-Quran dan agama Islam adalah metode tazkiyah wa yuzakkihim. Melalui metode tazkiyah, maka lahirlah orang-orang yang memiliki karakter mulia, memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Kalau tadi melalui metode tilawah, lahir manusia memiliki cara berpikir yang logis, cara berpikir yang baik, cara berpikir yang utuh. Nah, dalam tazkiyah maka lahirlah orang-orang yang memiliki kepribadian yang bagus, akhlak yang bagus. Jadi setelah ditanamkan keyakinan kepada Allah,
maka dibersihkan kolbunya dari sifat-sifat tercela, maka lahirlah orang-orang yang berakhlak mulia. Metode tazkiyah melalui perenungan terhadap diri kita sendiri. Kita sebenarnya nggak perlu jauh-jauh kalau kita pengen melatih akhlak kita supaya bagus. Renungkan saja yang ada pada diri kita. Lakukan muhasabah, introspeksi diri kita setiap kali kita mau tidur. Coba sebelum tidur kita duduk sejenak, habis baca doa, kita renungkan apa sih kekurangan kita dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur. Oh, ternyata hari ini kelemahan saya ada di sini. Ketahuan kan? Jadi kita mengoreksi diri kita sendiri. Jangan orang lain yang ngoreksi. Kalau orang lain yang ngoreksi, kita bisa lebih, bisa kurang. Tapi kalau diri kita pasti akan jujur dalam rangka meningkatkan kualitas kita. Jadi tazkiyah itu pensucian jiwa. Nah, baru yang ketiga adalah metode taklim. Setelah akidahnya bagus melalui metode tilawah, setelah akhlaknya bagus melalui metode tazkiyah, baru peserta didik itu dikasih pengajaran berupa pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, pemahaman terhadap ilmu-ilmu. Jadi akidahnya bagus, jiwanya sudah suci, baru ditanamkan ilmu. Sehingga ketika ilmunya masuk, maka dia akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tujuan mencari ilmunya tidak lagi orientasinya kepada dunia, tapi semata-mata mencari ridho Allah. Jadi modalnya itu dulu. Sebab orang menuntut ilmu sekarang orientasinya kan banyak yang ke urusan dunia. Apalagi pendidikan sekarang diarahkan orang lulus kerja, diamali mah enggak ilmunya. Hanya orang orientasinya kerja. Nah, lapangan kerja kita sempit. Hanya begitu lulus sarjana perguruan tinggi, banyak yang nganggur. Karena tidak dibekali dengan keterampilan, skill. Padahal kerja mah yang penting halal. Kita punya kalian, nggak usah lihat kita sarjana atau enggak, nggak usah gengsi yang dengan gitu. Bahkan sarjana itu harus bisa menghasilkan sesuatu, harus bisa menciptakan lapangan kerja. Tapi kelemahan pendidikan kita, setiap tahun menelurkan ribuan sarjana, tapi sarjana yang setiap hari bawa map keliling ketok pintu lamar kerjaan. Kan Indonesia sudah merdeka sekian puluh tahun, banyak melahirkan sarjana tapi nggak mandiri. Jadi metode tilawah, taklim, tazkiyah dan taklim ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah tugas daripada Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tugas ini nggak berhenti. Walaupun Rasulullah secara fisik sudah kembali ke alam barzakh, tugas ini nggak berhenti, terus estafet bersambung. Dari Rasulullah diteruskan oleh para sahabat, dari sahabat diteruskan kepada tabi'in, tabi'in ke tabi'in, terus sampai ke generasi kita. Jadi tugas untuk tilawah, tazkiyah dan taklim itu terus sambung menyambung sanadnya sampai kepada Rasul. Maka para ulama sufi ini adalah orang yang mewarisi pengajaran dari baginda Rasul Muhammad SAW. Maka Rasul menyampaikan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Ini kalau tiga metode ini mampu kita terapkan, Pak, baik di keluarga kita, di mana kita bertugas, di masyarakat, ini pasti akan melahirkan orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang militan. Kita bahasa militan, kalau ingin melahirkan orang-orang yang berkualitas, yang akidahnya bagus, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, maka gunakan metode yang Allah ajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,
Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, ya Tuhan kami, wab'as, utuslah fihim, di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang akan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, wa yuzakkihim, dan yang akan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ayat sama dengan ayat yang tadi. Apa maksudnya guru kita mencantumkan ayat ini padahal isinya sama? Ternyata tugas kerasulan yang Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW di ayat tadi yang pertama kita jelaskan di surat Al-Jum'ah ayat 2. Tugas itu adalah salah satu bentuk diijabahnya doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 129, ini adalah doa Nabi Ibrahim ketika selesai meninggikan pondasi Ka'bah. Jadi salah satu doanya ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 127-nya, kalau nggak salah bunyinya, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa pertama. Jadi ketika Nabi Ibrahim selesai meninggikan pondasi Baitullah bersama putranya yakni Ismail, mereka itu berdoa. Doa pertama, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Nah, dari doa ini maka kita mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dikokohkan oleh sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Kita hendaknya senantiasa berdoa supaya amal kita diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal kami. Itu doa pertama. Nah, doa yang kedua di ayat 128-nya, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doa yang kedua setelah Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Tadi minta amanah diterima, yang kedua minta dijadikan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, termasuk mendoakan anak cucunya, kita semua sebagai orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi kita ini menjadi orang yang taat ibadah, senang zikir. Ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan juga keturunan kami, anak cucu kami, semoga sebagai umat yang berserah diri kepada Allah, ya Allah. Wa arina manasikana, dan perlihatkanlah kepada kami bagaimana cara manasik haji. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Itu doa yang keempat. Nah, yang kelima doanya ini, Rabbana wa ba'as fihim, 129-nya. Ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'as fihim, ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah fihim, di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul, yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang akan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, wa yuzakkihim, dan yang akan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi doa Nabiullah Ibrahim diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Rasul Muhammad SAW yang merupakan cucunya, keturunannya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail.
Jadi metode tilawah, metode tasbih, metode tahlim yang merupakan tugas daripada Rasulullah SAW itu adalah bentuk doanya Nabi Ibrahim yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan metode itu tasbih tilawah, tasbih tahlim itu sampai sekarang masih terus berlanjut. Jadi secara estafet dari generasi ke generasi, silsilahnya nyambung. Dan alhamdulillah kita belajar ilmu, silsilahnya nyambung sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW melalui silsilahnya guru agung kita Syekh Ahmad Syaibullah Fatajul Arifin. Beliau dari gurunya Syekh Abdullah Mubarakul Muhammad, beliau dari gurunya Syekh Tauha, terus menyambung. Jadi 3 metode ini kita dapatkan langsung dari orang yang sanadnya nyambung sampai baginda Rasul Muhammad SAW. Nanti kita